Hmm, Kamu udah bangun sayang? Hmm, Jangan gerak dulu please. Aku suka tubuh kamu. Tubuh kamu hangat. Pengen peluk. Jangan gerak dulu. Oke? Kamu di sini aja di dada aku. Aku suka nafas kamu. Aku suka nafas kamu ketika bercampur dengan nafas aku. Nafasnya hangat ke wajah aku. Aku merasakan sensasi hangat di sini. Ruangannya pengap ya? Aku juga ngerasain bau obat kayu putih, minyak kayu putih, bau keringat, bau aroma kulit kamu yang manis. Tapi nggak apa-apa, aku nggak mau ganti udara. Biarin aja. Ini handuknya dingin kan? Tadi aku basahin lagi, biar demam aku turun. Tapi sejujurnya, aku nggak mau demam ini turun kecepatan. Karena aku bisa dapat perhatian kamu ketika suhu tubuh aku naik. Aku merasa kamu semakin dekat dengan aku merasa kamu merawat aku. Ketika badan aku panas, ketika badan aku lagi naik. Dan karena aku tahu, kalau kamu ngerawat aku selalu totalitas, kalau kamu ngerawat aku selalu fokus pada kenyamanan aku, selalu mengutamakan aku, kamu gak mau tinggalin aku sendirian, jadi aku ngerasa diperhatiin. Kalau aku lagi demam, kamu jarang pergi. Kamu gak pergi jauh dari aku. Kamu ingat gak gimana kamu datang ke kosan ini 3 hari yang lalu? Kata kamu cuma mau jenguk tetangga sebelah yang sakit. Kamu baik banget. Terlalu baik. Sampai akhirnya pada saat itu, aku pegang tangan kamu. Aku pegang pergelangan tangan kamu. Terus aku bilang, udah tinggal sebentar aja di sini. Dan sekarang udah hari ketiga. Pintunya udah aku kunci. Kamu dengar suara kuncinya kan? Itu suara kepastian, ayang. Itu suara kepastian. Kamu gak bakal kemana-mana malam ini. Besok pagi, lusa juga enggak. You're gonna still here. Kamu akan tetap di sini. Aku tahu kamu khawatir. Badan aku panas banget kan? Kamu rasain sendiri kan? Aku juga ngerasain tangan kamu gemeter tiap kali sentuh kening aku. Terus kamu bilang dengan wajah yang khawatir. Kamu bilang dengan wajah yang cemas. Kai, kamu harus ke dokter. Tapi aku gak butuh dokter, sayang. Aku cuma butuh kamu. Kalau kamu tahu, aku lebih suka kamu yang jadi obat daripada obat yang dikasih dokter-dokter itu. Yang satu pahit, yang satu manis.
Dan kamu adalah obat yang satu-satunya bisa bikin aku tenang. Coba lihat, setiap kali kamu coba bangun dari kasur ini, aku batuk. Kayak sekarang. Lihat. Sakit banget. Kalau kamu pergi ke pintu sekarang, aku pasti makin parah. Dan aku rasa ini tanggung jawab kamu. Aku rasa kalau kamu melakukannya itu, kalau kamu pergi meninggalkan aku sendirian, kamu harus bertanggung jawab. Kalau aku kenapa-kenapa, kamu mau tanggung jawab itu. Kamu mau aku sendirian di sini, demam tinggi, dan mungkin gak sadarkan diri, mungkin pingsan. Dan aku tahu kamu tidak sekejam itu. Kamu tidak sekejam itu kan sayang? Diamlah di sini, baring lagi. Kita pelukan lagi. Aku senang ketika kamu peluk aku. Peluk pinggang aku kayak tadi ya. Gitu. Tubuh kamu pas banget di samping aku. Seperti diciptakan untuk mengisi kekosongan. Aku delirius kemarin malam. Kamu tahu? Aku mimpi kamu pergi. Aku mimpi kamu ninggalin aku di kamar sendirian. Aku takut ditinggalin sayang. Lalu aku bangun sambil teriak nama kamu. Badan aku basah kuyup. Tangan aku ngeraba-raba kasur yang kosong. Dan saat itu aku sadar, aku tidak boleh membiarkan kamu keluar lagi. Tidak boleh. Kamu bilang kamu cuma tetangga, cuma kos sebelah. Tapi aku udah dengerin kamu berbulan-bulan sayang. Setiap malam aku tempelin telinga ke dinding tipis ini. Aku tahu kapan kamu nangis. Tiap malam. Aku tahu suara kain baju kamu ketika kamu ganti pakaian. Semua itu sudah jadi bagian dari detak jantung aku. Sekarang, dinding itu sudah tidak diperlukan lagi. Kamu udah di sini, di ranjang aku. Di bawah selimut yang sama, di pelukan yang sama. Jangan coba-coba bangun lagi. Aku masih lemah. Tapi tangan aku cukup kuat untuk menahan kamu. Tangan aku cukup kuat untuk tidak melepaskan kamu. Lihat, kamu meronta dikit aja, aku langsung batuk lagi. Sakit. Kamu lihat kan? Kamu bikin aku sakit kalau kamu berontak. Jadi, tetap di sini. Biar aku peluk kamu lebih erat. Biar panas badan aku pindah sedikit ke tubuh kamu. Biar kita sama-sama demam. Biar kita tidak bisa pisah. Kamu haus? Aku ambilin air. Tapi kamu minum di sini. Di sebelah aku. Gak usah ke dapur. Aku gak suka kalau kamu keluar dari pandangan aku walau cuma 10 detik. Minum pelan-pelan. Bagus. Sekarang,
Balik ke pelukan aku lagi. Kepala kamu di dada aku lagi. Aku suka dengerin detak jantung kamu. Dan itu artinya kamu masih ngerasain aku. Masih takut. Iya, aku suka kamu takut. Masih sayang. Dan masih jadi milik aku. Dan kamu pikir ini cuma karena sakit. Kamu pikir ini cuma karena aku sakit. Enggak sayang, ini udah lama. Sejak pertama kali kamu tersenyum ketika kita ketemu di koridor kosan. Ketika kita ketemu di lorong kosan. Saat itu aku sudah tahu, aku sudah declare, aku sudah bertekad bahwa kamu tidak boleh menjadi milik orang lain. Jadi aku sakitkan diri sendiri sedikit supaya kamu datang, supaya kamu perhatian. Karena aku tahu hati kamu baik. Karena aku tahu hati kamu tulus. Aku suka kelembutan hati kamu. Itu yang membedakan kamu dengan orang lain. Jadi aku mencoba sakit biar kamu peduli, biar kamu kejebak di sini. Jangan kaget. Gak apa-apa. Aku suka lihat ekspresi kamu yang bingung, takut. Pokoknya campur aduk. Lucu banget. Dan sangat menggemaskan. Sekarang, kamu tutup mata kamu. Rasain tangan aku. Walaupun agak panas dikit sih karena lagi demam. Rasain tangan aku. Ngusap-ngusap punggung kamu. Naik, turun. Aku lagi gambar lingkaran kecil nih di kulit kamu. Aku lagi nandain wilayah aku. Kamu tahu kan aku teritorial banget. Setiap inci tubuh kamu yang disentuh demam ini akan menjadi dan pasti menjadi milik aku selamanya. Besok kamu gak boleh kerja. Gak boleh kuliah. Gak boleh ketemu siapapun. Aku bakal chat atas nama kamu nanti. Bilang kamu sakit juga. Biar kita berdua di kamar ini. Berdua selamanya. Sorry ya kalau aku menyeramkan. Kamu lihat, selimut ini tebal, anget, layaknya pelukan yang tidak pernah lepas. Dan di luar sana, sedang hujan. Sangat deras. Dingin. Orang-orang sibuk dengan hidup mereka. Tapi di sini, di bawah selimut tebal ini, cuma ada aku dan cuma ada kamu. Demam yang menjadi penyebab aku sakit adalah hal ketiga yang menyatukan kita. Kamu coba bayangin deh, kalau misalkan kamu pergi sekarang. Pastinya aku makin parah. Mungkin aku gak sadar berhari-hari. Mungkin aku panggil nama kamu sampai suara aku habis. Sampai suara aku habis. Emangnya kamu mau bawa dosa itu? Kamu mau tidur nyenyak di kosan sebelah, sementara aku di sini kesakitan mikirin kamu?
Enggak kan? Aku tahu kamu itu terlalu lembut, terlalu baik. Dan itu satu kelebihan yang menjadi sebab kenapa aku mencintai kamu. Dan itu juga yang menjadi sebab aku tidak akan pernah melepaskan kamu. Kamu ngerasa panas? Good. Biar demam aku jalar ke kamu. Biar kita sakit bareng-bareng. Biar kita sembuh bareng-bareng. Atau biar kita nggak sembuh-sembuh. Selama kamu tetap di sini, aku nggak peduli kondisi kesehatan aku nggak peduli dengan makanan aku nggak peduli dengan kebutuhan aku. Selama kamu tetap ada di sini, aku nggak peduli. Aku udah buang HP kamu ke laci paling bawah. Kuncinya aku simpan di bawah bantal. Dan kamu nggak perlu dunia luar lagi. Dunia kamu sekarang adalah dada aku. Nafas aku yang serak. Tangan aku yang nggak mau lepas. Jadi jangan mikirin handphone. Handphonenya udah aku sita. Handphonenya udah aku simpan. Handphonenya udah aku buang. Did you understand? Sayang, it's not a bad. Ini bukan sesuatu yang buruk. Kamu belum terbiasa. Okay? Sekarang jawab aku, did you understand? Good girl. Tenang aja, kamu akan hidup dengan penuh kesenangan kalau kamu bareng aku. Kalau misalkan nanti malam kamu batuk, setiap kali kamu batuk, aku bakal bales dengan mencium kening kamu. Setiap kali kamu demam, aku bakal peluk kamu lebih erat. Kita bakal saling jaga, kita bakal saling sayang, dan kita bakal saling memiliki. Shh, tidur lagi sayang. Aku tahu kamu udah ngantuk. Jangan lawan rasa kantuknya ya. Aku bakal jaga kamu sepanjang malam kok. Tenang aja. Gak cuma malam ini. Besok pagi, lusa, dan seterusnya. Tanamkan di kepala kamu bahwa sekarang siapa milik kamu? Siapa milik kamu? Good girl. Kamu milik aku sekarang ya. Bukan karena kamu mau, tapi karena aku butuh kamu lebih dari apapun di dunia ini. Dan orang yang sedang sakit parah tidak boleh ditolak keinginannya. Kamu udah gak berontak lagi. Bagus. Tubuh kamu mulai nyerah, mulai meleleh di pelukan aku. Dan itu artinya kamu mulai ngerti. Di kamar ini, waktu dijeda. Cuma ada demam, cuma ada cinta, cuma ada kita. Kalau satu saat demam aku turun, aku bakal pura-pura sakit lagi. Biar kamu tetap di sini. Biar kamu nggak pernah pergi. Karena tanpa kamu, mungkin aku lebih baik mati. Mungkin aku lebih baik mati di dalam demam ini. Jangan tinggalin aku. Tetap di ranjang ini. Selamanya sayang. Aku cinta kamu.
sampai demam ini membunuh kita berdua.